276. Dion Gimun merasa hidupnya jauh lebih tenang dan bahagia, setelah mengundurkan diri dari organisasi hitam yang selama ini menjadi rumahnya. Tempatnya berlindung dari masih muda dulu, tempatnya mencari rejeki dan juga tempatnya mendapat musuh. Siang ini setelah dia selesai dengan terapinya, Dion Gimun bersiap untuk menjemput keluarganya di bandara. 30 menit lalu Afika memberi kabar sudah masuk dalam pesawat. Bos, mobil sudah siap, perlu membawa personil lengkap tidak bos? Bawa saja, kami akan jalan-jalan ke taman hiburan, dan sterilkan tempat biang lala. Aku ingin menghapus kenangan buruk dalam ingatan cucuku atas tempat itu, kata Dion Gimun sambil mematutkan diri di cermin. Dia ingin tampil sebagai hot opa bagi Alphard. Setelah merasa percaya diri dengan penampilannya, Dion Gimun keluar dari apartemen, para pengawalnya sudah menunggu. Mereka pun turun bersama ke tempat parkir. Saat Dion Gimun sampai di bandara, pesawat yang membawa anak cucunya pun landing. Tak perlu lama, Dion Gimun berdiri di terminal kedatangan. Alphard sudah terlihat berlari mendekatinya begitu menuruni tangga. Mono pun ikut berlari di samping Alphard. Sementara Vika dan Ferish berjalan bergandengan tangan dengan mesranya sambil tersenyum melihat Alphard yang sudah tidak sabar menemui Dion Gimun, opa yang dirindukannya. Dion Gimun berjongkok di depan pintu menyambut Alphard yang langsung menghamburkan diri dalam pelukannya. Kesayangan opa, seru Dion Gimun mengangkat Alphard untuk digendong. Opa, sudah sembuh? Tanya Alphard membelai pipi Dion Gimun. Sudah sayang, sudah kuat gendong kamu. Opa kangen Fatih, kata Dion Gimun mendekap erat tubuh mungil Alphard. Ayah, sudah sanggup gendong Alphard? Tanya Vika mencium tangan Dion Gimun. Di belakang Vika Ferish menunggu untuk melakukan hal yang sama. Sudah? Lukas bilang aku S2 90% pulih sayang, jawab Dion Gimun mengecup kepala Vika. Mereka kemudian berjalan bersama menuju mobil yang sudah siap membawa mereka ke taman bermain. Mau makan dulu atau langsung naik biang lala? Makan dulu jadi ayah, biar jet lag kami hilang dulu. Kalau langsung ke biang lala bisa pusing, jawab Vika. Iya deh, makan yang ringan-ringan saja ya, di pinggir pantai, jawab Dion Gimun. Alphard duduk manis di pangkuan Dion Gimun yang sedang Vika bergelayut manja di lengan Dion Gimun yang bebas dari Alphard. Ferish duduk di depan memberi waktu pada anak dan istrinya untuk melepas rindu pada sang ayah. Kandungan kamu bagaimana sayang, sudah tahu cewek apa cowok? Belum kelihatan, ya. Baru juga 2 bulan, dia baik, tapi lebih aktif dibanding Alphard dulu. Dia pemilih makanan juga, jawab Vika mengelus perutnya. Masih kamu yang ngidam Rish? Dikit, ya. Enggak ekstrim dulu, ini lebih manja ke bundanya kayaknya. Iya, maunya jalan-jalan terus ya, bosan di rumah. Itu maunya kamu, bukan si adek, jawab Dion Gimun meledek. Ayah benar, kan Rish? Ferish tertawa melihat istrinya yang cemberut setelah diledek ayahnya sendiri, sedang Vika terlihat manyun. Kenapa cemberut? Iya juga enggak apa, ayah akan temani kamu kemanapun kamu ingin jalan, ayah punya banyak waktu untuk kalian sekarang. Makin sayang deh sama ayah, kata Vika mengeratkan pelukannya di lengan Dion Gimun. Asteris. Tawa riang Alphard menggema saat menaiki biang lala, dirinya meloncat-loncat melihat kembang api yang menghiasi langit setelah senja bersembunyi di balik malam. Fatih suka opa, bagus sekali. Tak beda jauh dengan Alphard, Vika yang duduk di samping Ferish menatap kerlip kembang api yang terpecah di langit dengan tatapan takjub. Tangannya menggenggam erat tangan Ferish yang merangkulnya. Kamu suka sayang, bisik Ferish di telinga Vika. Indah banget mas. Mas yang siapin atau ayah? Tanya Vika penasaran. Suami kamu sayang? Ayah cukup tahu saja, jawab Dion Gimun berdiri memegang Alphard yang naik di bangku. Vika menatap Ferish yang juga menatapnya penuh rasa cinta. Tanpa malu, Vika menyatukan bibirnya dengan Ferish. Ferish yang tidak menyangka dengan sikap Vika sempat gelagapan. Namun kemudian menyatukan ritme gerakan bibir Vika. Mereka tidak peduli dengan banyaknya pasang mata yang melihat aksi mereka. Apalagi terdapat Dion Gimun dan Alphard bersama mereka. Sebuah drone mengitari mereka, merekam setiap momen yang mereka ciptakan. Wajah mereka terekam satu persatu,
hingga tiap mili garis senyum yang tertarik dari bibir mereka terlihat jelas saat mereka memutar rekaman itu. "Terima kasih sayang, kamu suami terbaik dan ayah terbaik untuk kami," kata Vika saat melepas bibirnya. "Apapun untuk membuat kalian bahagia bersamaku akan kulakukan sayang," jawab Ferish kemudian mengulum bibir Vika lagi. Perputaran mereka menaiki biang lala sudah 2 kali, yang artinya sudah 1 jam mereka naik turun. Alphard dalam gendongan Dion Gimun saat turun, tangannya memeluk erat leher Dion Gimun. Alphard kemudian menyembunyikan wajahnya di dada Dion Gimun saat mereka berada di tanah lapang, sebelum pintu keluar arena biang lala. "Sayang, lihat ada perahu berlampu, kamu mau naik?" tanya Dion Gimun sambil menunjuk sebuah perahu di ujung arena. Alphard yang semula bersembunyi, mendongakkan kepalanya mencari-cari perahu yang dimaksud. "Mana opa?" "Oh, enggak kelihatan ya," kata Dion Gimun sambil tersenyum. Diangkatnya badan Alphard ke bahunya. "Ya, ada perahu ayah, embun, Al mau naik itu," seru Alphard girang. "Iya, kita ke sana ya opa, kita naik perahu." "Yeay, Al naik perahu." Alphard menatap lurus ke arah perahu, sesekali dia menoleh ke belakang, di mana kedua orang tuanya berjalan bersama. "Enggak ada lagi orang jahat sayang, udah ditangkap Pak Polisi. Kita bisa bermain dengan bebas di sini," kata Vika melihat Alphard yang masih terlihat gusar saat menatap dalam gelap. Kegusaran Alphard mulai hilang begitu mereka melewati pagar pembatas. Orang-orang sudah terlihat ramai berlalu lalang. Tidak ada yang terjadi setelah dia turun dari biang lala saat ini. Alphard menoleh ke belakang, ingatan kejadian dulu memudar berganti dengan kilatan cahaya kembang api dan wajah orang-orang yang bersamanya tersenyum bahagia. "Ayok sama ayah, kasihan opa dong sayang," kata Ferish mengulurkan tangannya pada Alphard yang masih bertengger di bahu Dion Gimun. "Biarkan aja Rish, ayah enggak apa." "Enggak ayah, gantian nih ayah," digelayuti bayi besar. "Kalau sama Ferish terus lama-lama Ferish enggak tahan, yah," kata Ferish merujuk pada Vika yang mengulum senyum manis. Dion Gimun tertawa terbahak, anak dan menantunya benar-benar pasangan budak cinta. Dion Gimun kemudian menurunkan Alphard dan menggandeng tangan Vika. "Kenapa sih, baru gitu aja udah mupeng aja," gerutu Vika. "Ya enggak apa dong sayang, suami kamu masih butuh kamu. Coba kalau enggak nafsu lagi sama kamu, bingung pastinya kamu," kata Dion Gimun. "Jangan dong ya, percuma Vika merawat diri. Nah, makanya itu, jangan ditolak kalau suami minta haknya." "Iya, iya." Perjalanan mereka pun sampai di arena perahu hias. Alphard langsung minta turun dari gendongan Ferish dan ingin segera berlari mendekati perahu. Ferish segera memegang tangan Alphard lagi. "Sabar sayang, kita mau naik, beli tiketnya dulu," kata Ferish. Begitu Dion Gimun mendapat tiket untuk mereka berempat, mereka pun langsung menuju dermaga kecil untuk masuk dalam perahu hias. Rute perahu hanya berkeliling di arena biang lala. 2 buah dayung berada di 2 sisi perahu. Meski perahu sudah memakai mesin, tapi dayung juga masih digunakan jika penumpang ingin merasakan sensasi perahu dayung. Alphard yang paling antusias mencoba dayung. Dia tertawa saat tidak kuat menggerakkan kayu. "Berat," seru Alphard dengan tertawa. Dion Gimun sengaja membiarkan Alphard untuk berusaha sendiri. Rasa ingin tahu Alphard yang besar membuat Alphard tidak pantang menyerah untuk mencoba menggerakkan dayungnya. "Ayah senang kita bisa berkumpul dan bersenang-senang seperti ini. Terima kasih Rish, kamu sudah memberiku cucu yang begitu menggemaskan." "Terima kasih juga, iya. Ayah memiliki anak yang begitu mengagumkan, dan menjadi milik Ferish." Kata-kata sederhana yang Ferish ungkapkan mampu membuat Vika tersipu. Hatinya sangat bahagia. "Terima kasih mas, sudah memilihku," kata Vika memeluk Ferish. 277. Liburan keluarga Vika berlanjut keesokan harinya. Mereka menghabiskan waktu di Sentosa Island. Tujuan utama mereka siang itu adalah Universal Studio. Mereka membawa Alphard memasuki zona CVCT, yang menawarkan hiburan bertema film Transformer yang menjadi kegemaran Alphard. Lalu mereka melanjutkan ke wahana air di zona Lost World di area Waterworld yang terinspirasi dengan film Waterworld yang menegangkan dalam wahana perahu dengan semburan air dan ledakan api yang benar-benar asli. Kemudian lanjut di zona Madagaskar, yang seolah berada di hutan yang rimbun. Dalam zona ini mereka dibawa dalam setting film Madagaskar,
kisah 4 binatang dari kebun binatang yang ingin merasakan kehidupan di alam bebas namun mereka terdampar di Madagaskar. Afika tak ubahnya seperti anak kecil, dia berteriak dan tertawa bersama Alphard saat merasakan sensasi dalam setiap wahana yang mereka naiki. Agenda hari itu tidak hanya menyenangkan Alphard tapi juga bundanya. Setelah berganti pakaian mereka, Vika meminta untuk masuk ke zona Far Far Away, yang menampilkan tokoh-tokoh kartun dari film Shrek. Di zona ini mereka menaiki biang lala para peri, dan naik roller coaster yang dibuat mirip sebagai punggung naga kekasih si keledai teman Shrek. Setiap momen yang mereka diabadikan dalam video dan foto yang dibawa Koko dan Mono. Kebahagiaan yang mereka ciptakan menular pada orang-orang yang menyertai mereka. Senyum bahagia menghiasi wajah pasangan yang mendapat pasangan gila dari para pengawal Vika. Begitupun dengan Alphard yang berlarian ke sana kemari saat berada di membuat Dion Gimun yang mengikutinya merasa capek. Ayah sudah tidak sanggup risikutin anak kamu itu, enggak ada capek kalau sudah bermain, keluh Dion Gimun duduk di bangku besi saat mereka berada di zona New York. Dia sangat senang, iya. Jarang sekali dia bisa bermain bebas seperti itu, di luar rumah. Iya, sudah seperti burung yang baru bebas dari sangkarnya. Tidak bisa diam, itu embunnya juga sama saja, kata Dion Gimun yang melihat Vika dan Alphard yang sama-sama tidak bisa diam. Capek, keluh Vika menghampiri Dion Gimun dan Farish. Dia menyandarkan tubuhnya yang sudah berkeringat dan nafas yang tersengal ke bahu Farish. Farish memberikan botol minumnya pada Vika yang nampak begitu kelelahan. Sayang, hati-hati dengan kandungan kamu. Main lari-larian dan lompat-lompat. Udah seperti orang yang tidak pernah jalan-jalan aja. Ayah, Vika memang jarang jalan-jalan. Selalu ada saja hambatan jika mau liburan. Targetnya kalau Mas Farish bisa ambil cuti lama, aku ingin ke tempat mama. Kasihannya anak ayah, yang tidak pernah jalan-jalan, ledek Dion Gimun membelai kepala Vika. Bukannya Farish tidak mampu untuk mengajak anak ayah refreshing loh, iya. Tapi memang karena waktu yang belum mengizinkan. Dion Gimun mengulum senyumnya kemudian beranjak dari duduknya menghampiri Alphard yang berfoto dengan beberapa orang dengan kostum tokoh kartun yang kebetulan sedang lewat. Setelah ini kita makan ya mas, udah lapar, kata Vika menatap Farish dengan mimik wajah seperti anak kecil yang menggemaskan. Kenapa sih dari kemarin kamu gemesin banget, sayang? Kata Farish mengapit wajah Vika dengan kedua tangannya hingga bibir Vika mengerucut. Vika menahan senyumnya, saat Farish mengecup bibirnya berkali-kali dengan cepat. Sekarang aja yuk, Al pasti juga sudah lapar, kata Farish setelah melepas tangannya di wajah Vika. Ayah, kita makan yuk, sudah sore juga ini. Dion Gimun menoleh dan mengangguk, kemudian menggandeng Alphard menuju Vika dan Farish. Kita keluar dulu, mau makan di mana? Di sana tadi ada aja ya, banyak pilihan juga. Vika sudah lapar kalau mau keluar dari sini, kata Vika menunjuk deretan restoran yang mereka lewati setelah keluar dari wahana sebelumnya. Gimana enggak capek? Kamu sudah seperti anak ayam lepas dari kandang gitu. Vika hanya tertawa dengan sindiran Dion Gimun. Tak dipungkiri, dirinya memang begitu bahagia. Vika sekeluarga tiba di apartemen mereka sudah malam. Alphard pun sudah nampak lelah saat mengikuti Vika berbelanja, sebelum mereka kembali tadi. Biar tidur dengan kami saja, ya, kata Farish saat mereka sudah masuk dalam rumah, dan Alphard yang tertidur dalam selama perjalanan pulang. Enggak, biar sama ayah saja. Fatih kalau tidur, kan banyak gerak, nanti kakinya menimpa calon adiknya, kan kasihan, kata Dion Gimun membawa Alphard masuk dalam kamarnya. Ganti baju Fatih dulu sayang. Kasihan nanti gatal, dia sudah guling-guling tadi. Iya, yah, mau Vika lap juga badannya, biar segar. Dan nyenyak boboknya, jawab Vika sambil mengambil menuangkan air hangat dalam wadah, untuk membasuh badan Alphard. Oh, ya sudah, kata Dion Gimun kemudian masuk ke kamar mandi. Vika kemudian masuk dalam kamarnya untuk mengambil pakaian ganti Alphard dan perlengkapan mandi Alphard, lalu membawanya ke dalam kamar Dion Gimun. Anak bunda senang banget ya yang main, maafkan ayah sama bunda ya sayang, baru bisa ajak kamu ke taman hiburan, kata Vika mengecup kening Alphard, kemudian membuka pakaian Alphard. Dengan waslap yang diberi satu tetes sabun,
Vika mengelap wajah dan badan Alphard. Kalau Alphard belum tertidur, Vika akan memandikannya. Tapi karena Alphard sudah terlihat pulas, dia menjadi tidak tega untuk memandikannya. Capek banget kayaknya, dibolak-balik begitu sampai enggak terasa, kata Ferris duduk di samping Alphard. Aku yang tua aja capek mas, apalagi dia yang lari-larian tadi, kata Vika sambil membilas badan Alphard dengan waslap yang tidak terkena sabun. Tolong ambilkan minyak herbal mas, ada dalam tasku tadi, atau enggak di kotak obat di meja. Dibalur itu dan sedikit dipijat pasti tidurnya lebih nyenyak dan Titka terlalu capek. Ferris pun beranjak dari duduknya dan mengambilkan minyak herbal. Yang ini tinggal sedikit sayang, kamu enggak bawa lagi untuk ditinggalkan di sini. Cuma bawa yang ada di tasku dan tas Alphard aja. Belum beli lagi, nanti ku tinggalkan yang di tas Alphard aja. Aku lupa mau pesan ke ibu. Iya, setidaknya ada yang ditinggalkan di sini satu, kalau kita kesini dan lupa bawa jadi ada persediaan, kata Ferris sambil mengambil waskom yang berisi air dan dibawanya ke tempat mencuci piring. Waslapnya dijemur di luar dan dijepit ya mas, seru Vika sambil mengoleskan minyak dalam tangannya dan menggosokkan pada punggung Alphard. Dengan pijatan yang lembut, Vika memanjakan Alphard yang sedang tertidur. Tidak ada reaksi dari Alphard yang tertidur. Dikasih apa itu sayang? Tanya Dion Gimun yang baru masuk lagi dalam kamar. Minyak angin yang biasanya, iya. Biar otot-otot Al tidak kaku dan besok tidak lesu. Ayah, juga mau dikasih. Abis Fatih, giliran ayah, ya, kata Dion Gimun berbaring di sebelah Alphard. Iya, tapi ayah minum obat dulu deh, nanti ketiduran terus lupa. Masih ada pasta di lemari, ya, kalau mau makan lagi. Atau mau Vika buatkan makanan? Enggak perlu, ayah masih kenyang. Ayah minta dibalurin minyak aja. Vika mengangguk dan tersenyum. 278. Ayah, kenapa banyak sekali bekas luka di sini? Tanya Vika dengan sengaja saat melihat punggung Dion Gimun yang hampir penuh dengan luka, entah itu karena luka pisau ataupun luka tembak. Meskipun Dion Gimun menutupi bekas luka itu dengan tato, Vika masih bisa merasakan bekas jahitan yang menutupi luka. Tahu sendiri sayang, bagaimana kehidupan ayah. Keinginan ayah hanya satu waktu itu, mencari banyak uang untuk menemukan kamu dan mama kamu. Itulah kenapa ayah sampai terlibat dalam dunia kelam ini. Itu adalah cara tercepat bagi ayah untuk mendapatkan uang. Apa opa dan oma dulu tidak mengirimi uang pada ayah dengan rutin? Rutin sayang, tapi hanya cukup untuk biaya kuliah dan sewa kamar. Ayah tidak bisa menabung untuk sekedar mencari informasi tentang keberadaan mama kamu, setelah teman Petra bilang mama kamu sudah tidak ada di Wonogiri lagi. Petra yang sepupunya Tante Sedayu. Iya, dia teman baik ayah, selama kuliah di Wonogiri, kami juga satu tempat kos. Baru setelah ayah mendapat kepercayaan dari bos ayah dulu, ayah bisa mengunjungi beberapa tempat dan mendapat kabar mama kamu menjadi penjaga butik di Den Haag. Dan setelah ayah punya cukup uang untuk menyusul mama kamu menghilang lagi. Ayah sempat mendengar bahwa anak yang dilahirkan mama kamu meninggal, tapi ayah tidak percaya, hingga saat ayah bertemu kamu pertama kali dulu. Ayah semakin yakin anak ayah masih hidup. Kenang Dion Gimun menceritakan masa lalunya sambil menikmati hangatnya perhatian Vika yang mau mengurut badannya. Vika merasakan kesedihan yang amat dalam, betapa sulitnya kehidupan ayahnya dulu, tidak beda jauh dengan dirinya yang hidup dalam keterbatasan Pak Zakaria dan Bu Aminah. Ayah, selama ini Vika yang punya permintaan pada ayah, apa ayah tidak punya permintaan untuk Vika lakukan? Enggak ada permintaan ayah pada kamu selain, jangan pernah tinggalkan ayah. Ayah tidak sanggup kehilangan kalian, jawab Dion Gimun kemudian membalik badannya. Kamu, Ferris dan anak-anak kalian adalah harta ayah. Kamu harus tetap menjadi ibu dan istri yang baik untuk keluargamu sayang. Meski ayahmu orang yang dibenci banyak orang, setidaknya anaknya menjadi kesayangan banyak orang. Dengan doa dan restu ayah, Vika pasti bisa. Dion Gimun kemudian bangun dan memeluk Vika. Ayah senang kamu tidak membenci ayah. Enggak ada alasan untuk Vika membenci ayah dan mama karena masa lalu. Iya, kalau ayah tidak pergi, dan Vika tidak diasuh oleh Pak Zakaria, mungkin Ferris tidak akan bertemu Vika, ya, sahut Ferris yang baru masuk. Ferris kemudian duduk di sebelah Alphard,
menatap dengan dalam wajah anaknya itu. Ucapan selamat tidur dan kecupan sayang Ferish berikan pada Alphard. Sudah sayang, tidurlah. Kamu juga capek, kan? Kata Dion Gimun sambil memakai kaosnya lagi. Ayah juga mau tidur dengan jagoan ayah ini, ucap Dion Gimun lalu berbaring memeluk Alphard yang sudah bermimpi indah. Iya, kalian kan sudah ada adik Fatih ya. Jadi ayah bebas bawa Fatih kapanpun ayah mau. Fatih jadi teman ayah. Vika dan Ferish saling memandang bertanya. Kemudian dilihatnya sang ayah yang sudah memeluk Alftah, dengan memejamkan mata. Enggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak setuju, Mas. Kecuali Al yang menolak, kata Vika mengajak Ferish untuk keluar kamar Dion Gimun. Asteris. Pukul 9 keesokan paginya, Vika dan Ferish mengantar Dion Gimun untuk kontrol di klinik Dr. Lukas. Siang nanti Dion Gimun akan ikut anak cucunya kembali ke Semarang. Sebenarnya Dion Gimun sudah diizinkan untuk kembali, tapi Vika memaksa dan ingin mendengar langsung dari Dr. Lukas. Anak ini tidak percaya pada kata-kataku Luke, kamu jelaskan padanya, aku sudah bisa pulang, kan? Dr. Lukas tertawa kencang, iya Vika, aku sudah mengizinkan ayah kamu untuk kembali. Cuma dia harus rutin meminum obat dan vitamin yang sudah aku berikan padanya. Dan jangan beraktivitas berat dulu. Itu kickboxing, angkat beban jangan dulu deh. Yang ringan saja dulu. Iya, dok, Vika akan ingat itu. Lukamu sendiri sudah bagus belum Vika? Tanya Dr. Lukas lagi. Sudah dok, Mama Mas Ferish dokter seperti Anda. Lalu sahabat saya seorang dokter bedah, jadi Vika konsul pada mereka. Malah ada dokter pribadi juga kamu, kata Dr. Lukas sembari menulis resep vitamin tambahan untuk Dion Gimun. Aku kasih vitamin bagus untuk kamu. Mau tidak? Mau dong dok, kalau bagus. Enggak ada efek samping untuk kandungan saya, kan? Malah bagus untuk pertumbuhannya, jawab Dr. Lukas sambil beranjak dari duduknya. Vika dan Dion Gimun menunggu sejenak Dr. Lukas yang mengambilkan vitamin untuk Vika. Yang punya kamu beli apotik aja ya Dion, yang buat Vika ini khusus dari aku. Ya deh, terserah kamu, yang penting aku sudah kamu izinkan pulang, jawab Dion Gimun datar. Setelah menerima resep dan 1 botol vitamin, Vika dan Dion Gimun kemudian berpamitan. Ferish yang menunggu mereka di luar bersama Alphard untuk melihat kucing peliharaan Dr. Lukas, juga ikut berpamitan setelah Vika dan Dion Gimun memanggilnya. Al mau jadi dokter, kata Alphard dengan jelasnya dalam gendongan Ferish menuju mobil mereka. Kenapa jadi dokter? Biar bisa sembuhkan semua yang sakit, jawab Alphard dengan ceria dan tangan yang merentang. Boleh, Al harus rajin belajar, biar bisa sekolah dokter. Yah, ayah enggak punya penerus Fatih jadi dokter, kata Dion Gimun kecewa. Ayah, kok jadi enggak bersemangat begitu, kan masih ada cucu ayah yang lainnya nanti, jawab Ferish. Oh iya, kalian harus kasih aku banyak cucu, biar aku ada penerus. Vika menghela nafas panjang, sambil menggelengkan kepala. Vika berjalan duluan meninggalkan Ferish dan Dion Gimun. Yang tinggal buat si enak, yang bawa dan lahiran ini. Asal aja kalau ngomong, gerutu Vika sambil berjalan. Sesampai dalam mobil yang dikendarai Mono, Vika masuk, diikuti Ferish dan Alphard yang duduk di sampingnya, sedang Dion Gimun di depan. Embun, adik Al kapan datangnya? Tanya Alphard yang berbaring dengan kepala di pangkuan Vika. Masih lama sayang, 7 bulan lagi. Bisa samaan enggak ya dengan ulang tahun Al? Bulannya sama nanti, di bulan Juni. Kalau sama ulang tahunnya bisa barengan dirayakannya. Ayah buat agenda khusus buat kita jalan-jalan bersama lagi. Jadi kalau Al besok ulang tahun yang keempat, adiknya lahir sayang. Dan ayah akan ajak kita jalan-jalan bersama tiap kalian ulang tahun. Iya, Papa juga akan sisihkan waktu di bulan itu, biar bisa liburan sama kalian. Beneran lo? Iya, kami catat. Iya, Al inget, Papa. Komentar Alphard yang ikut-ikutan membuat seisi mobil tertawa terbahak. Alphard adalah seorang pengingat yang kuat. Siapapun tidak bisa berjanji sembarangan dengan dirinya, karena akan selalu ditagihnya. Nah, ayah, janji sama Al, harus itu ayah, tidak bisa tidak, kata Vika mengingatkan. Alphard sering demam kalau ada yang berjanji padanya tapi belum terlaksana, ya.
Iya, untuk cucu ayah, akan ayah genapi, semoga ayah masih diberi umur yang panjang. Perjalanan mereka kemudian singgah di barbershop untuk membeli gel rambut Alfat, kemudian berbelanja oleh-oleh untuk pegawai mereka. Asteris, Semarang, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Vika dan keluarga besar mengadakan makan malam di rumahnya, untuk mengucap syukur dengan kesembuhan Dion Gimun. Sebuah mukjizat yang terjadi, melihat Dion Gimun bisa pulih dengan cepat dari perkiraan dokter. Semua berkumpul mendengarkan cerita Alfat tentang pengalamannya pertama kali liburan. Anak itu harus sering-sering diajak jalan-jalan meski hanya di sekitar sini mah, tingkahnya tuh, enggak bisa diam. Lari sana-sini, sampai berguling di jalan, karena antusiasnya. Dokter Purba tertawa mendengar cerita Vika tentang Alfat. Jiwa Alfat berpetualang seperti Sayang. Ingin bebas dan mencoba banyak hal. Dia juga seorang pembicara yang baik. Cocok dia mengurusi usaha travel. Katanya kemarin mau jadi dokter, Ma. Biar bisa obati orang sakit. Jahit mau ikuti utinya ya, kata dokter Purba sambil mengamati pola tingkah Alfat yang bercerita dan memperagakan. Pak Zakaria dan Bu Aminah tertawa terus mendengarkan Alfat. Bintang si bungsu yang baru 2 kali bertemu Alfat, menjadi sasaran Alfat untuk menjadi perahu, dan kemudian seekor kuda. Nambah lagi sekutu untuk manjain Al, kata Ferish di samping Pak Zakaria. Saat melihat betapa sayangnya dan menurutnya Bintang pada Alfat. Bagi Bintang sendiri, Alfat adalah hiburan tersendiri setelah bertugas di daerah terpencil. Sayang, kasihan Om Bintang, Omnya capek Al, kata Ferish pada akhirnya. Alfat hanya menunduk dan menatap Bintang yang sedang merangkak menjadi kuda, dipegangnya pipi Bintang dengan tangannya, dan diangkat agar menatapnya. Enggak Om, enggak capek. Om senyum, elak Alfat. Sudah main yang lain saja. Om enggak akan bilang capek kalau sama Al, kata Ferish tegas. Diangkatnya Alfat dari punggung Bintang. Nyanyi saja Al, Om belum lihat nyanyi, kata Bintang kemudian duduk. Bintang kemudian mengeluarkan ponselnya untuk mencari lagu favorit Alfat. Alfat mendekati Bintang dengan penasaran, saat melihat pembungkus ponsel Bintang yang bermotif loreng. Al mau ini, kata Alfat menunjuk sampul milik Bintang. Embun apa Al, dikasih ini, tunjuk Al dengan memegang sampul. Itu punya Om Sayang, minta sama Om Bintang baik-baik dulu. Ini kotor sayang belum Om cuci, kata Bintang tak enak hati. Namun dia tetap melepaskan cover ponselnya. Dia asing dengan motif itu Bin, kata Vika. Sini, Om pasangkan, ajak Bintang saat Alfat sudah memegang ponselnya. Dalam pangkuan Bintang Alfat melihat Bintang memasangkan sampul pada ponselnya. Alfat pun melihat foto yang terpampang di layar ponsel Bintang, di mana Bintang memakai seragam lengkap dengan senjata laras panjang. Bersambung.